Udara dingin dan lembab menyeruak dari mulut gua tua di kaki Gunung Tambora, Sumbawa. Bau belerang dan tanah basah menusuk hidung, bercampur aroma aneh yang tak bisa dijelaskan. Di dalam gua itu, Baskoro, seorang geolog muda dengan ambisi besar, menemukan urat emas yang luar biasa. Kilau kuningnya memantulkan harapan dan kekayaan tak terbatas. Baskoro dengan dukungan investor kaya raya Pak Suryo segera mendirikan perusahaan tambang. Mereka mempekerjakan ratusan pekerja lokal dan mendatangkan alat-alat berat. Desa-desa sekitar pun ikut merasakan dampaknya. Uang berlimpah, kemewahan merayap, namun juga membawa perubahan drastis pada budaya dan alam. Namun tidak semua orang senang. Pak Tuarano, sesepuh desa terdekat, memperingatkan Baskoro, "Tambang ini ada penunggunya, nak. Jangan gali terlalu dalam. Ada yang tidur di perut bumi dan dia tidak suka diganggu." Baskoro mengabaikannya, menganggap Pak Tuarano hanyalah kolot dan tahayul. Emas adalah segalanya. Ia mendorong para pekerjanya untuk menggali lebih dalam, memperluas terowongan, dan mengejar setiap kilauan emas yang mereka temukan. Beberapa bulan pertama, semua berjalan lancar. Emas mengalir deras, keuntungan melimpah. Baskoro dan Pak Suryo menjadi sangat kaya. Namun perlahan-lahan, kejadian aneh mulai terjadi di tambang. Awalnya mereka hanya kecelakaan kecil. Alat berat rusak tanpa sebab. Lampu tambang sering mati sendiri di terowongan yang paling dalam. Lalu ada laporan dari para pekerja tentang suara-suara aneh dari kedalaman tambang. Bisikan samar, tawa dingin, dan terkadang suara jeritan yang tak jelas asalnya. Beberapa pekerja mulai menunjukkan perilaku aneh. Mereka sering melamun, berbicara sendiri, dan terkadang terlihat ketakutan tanpa alasan. Ada pula yang tiba-tiba jatuh sakit dengan demam tinggi dan halusinasi. Baskoro menganggapnya hanya kelelahan dan stres kerja. Namun suatu malam, saat Baskoro sedang memeriksa laporan di kantornya di lokasi tambang, ia mendengar suara ketukan pelan dari dinding terowongan yang mengarah ke kantornya. Suara itu berulang, seolah ada yang mencoba mengetuk dari dalam. Jantung Baskoro berdebar. Ia tahu terowongan itu sudah kosong, dan ia mulai merasakan hawa dingin yang menusuk, disertai aroma tanah basah dan bau darah samar yang tak bisa ia jelaskan. Kilauan emas yang dulu menjanjikan harapan, kini mulai terasa seperti jebakan yang menyeretnya ke dalam kegelapan. Ketukan di dinding terowongan itu semakin sering dan semakin keras, membuat Baskoro tak bisa tidur. Ia mencoba mencari tahu sumber suara itu, namun tak menemukan apa-apa. Teknisi pun tidak bisa menjelaskan mengapa lampu di terowongan dalam sering mati. Kecelakaan kerja mulai meningkat drastis. Sebuah terowongan ambruk, menewaskan 3 pekerja. Alat pengebor tiba-tiba macet dan melukai beberapa pekerja. Kecelakaan-kecelakaan itu selalu terjadi di terowongan paling dalam, di mana urat emas paling melimpah ditemukan. Para pekerja mulai resah. Banyak dari mereka yang mengundurkan diri, meskipun Baskoro menawari gaji berlipat. Mereka takut, mereka yakin tambang itu kini berpenghuni. "Ada yang tidak beres, Pak. Tambang ini menyimpan rahasia," kata salah satu mandor, wajahnya pucat. Baskoro semakin sering mengalami mimpi buruk. Ia melihat dirinya terjebak di dalam terowongan yang gelap, dikejar oleh bayangan-bayangan hitam yang menyerupai manusia dengan mata merah menyala. Dalam mimpinya ia mendengar suara jeritan-jeritan pilu dan rintihan kesakitan yang tak berujung. Suatu sore, saat ia sedang memeriksa terowongan yang baru digali, ia mendengar bisikan samar di telinganya. "Pergi, kau telah mengganggu tidur kami." Baskoro menoleh, namun tidak ada siapa-siapa. Ia merasa kedinginan, seolah ada yang menyentuh tengkuknya. Aroma bau darah samar itu kini semakin kuat. Ia mencoba bicara dengan Pak Suryo. "Pak, saya rasa ada yang tidak beres dengan tambang ini. Para pekerja ketakutan dan banyak kecelakaan aneh." Pak Suryo hanya tertawa. "Baskoro, ini cuma tahayul. Kecelakaan itu biasa. Teruslah bekerja. Kita akan menjadi orang terkaya di negeri ini." Nafsu serakah telah menguasai Pak Suryo.
Malam harinya Baskoro sedang sendirian di kantor tambang. Lampu-lampu berkedip dan hawa dingin semakin menusuk. Ia melihat sosok bayangan hitam berdiri di sudut ruangan. Hanya sesaat lalu menghilang. Ia mencoba menenangkan diri, menganggapnya hanya halusinasi. Namun saat ia berbalik, ia melihat tulisan samar muncul di dinding tanah yang lembab. "Kembalikan milik kami." Tulisan itu seolah ditulis dengan jari yang basah dan perlahan meneteskan cairan merah seperti darah. Jantung Baskoro berdebar kencang. Ia panik. Ia tahu ini bukan lagi sekadar tahayul. Ada sesuatu yang sangat kuat di dalam tambang itu. Sesuatu yang mulai menuntut bayaran atas apa yang telah mereka ambil. Dan ia harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi sebelum semuanya terlambat. Tulisan "Kembalikan milik kami" di dinding membuat Baskoro semakin yakin bahwa ada entitas gaib yang menghuni tambang itu. Ia mencoba mencari tahu sejarah lokasi tersebut secara diam-diam. Ia menemui Pak Tuaranu, sesepuh desa yang pernah memperingatkannya. Pak Tuaranu menyambut Baskoro dengan tatapan prihatin. "Sudah kuduga kau akan kembali, nak. Kau telah membangunkan mereka." Pak Tuaranu menceritakan legenda Gunung Tambora dan tambang emas itu. Ratusan tahun lalu, di lokasi tambang itu pernah berdiri sebuah kerajaan kuno yang sangat makmur berkat emas. Namun, raja dan seluruh penduduknya terkenal serakah dan kejam. Mereka mengeksploitasi alam dan melakukan ritual tumbal darah untuk mendapatkan kekayaan lebih. Hingga suatu hari, gunung meletus dengan dahsyat, menelan seluruh kerajaan itu, mengubur mereka hidup-hidup di dalam perut bumi. Gunung itu, kata Pak Tuaranu, menjadi kuburan massal bagi ribuan jiwa yang serakah. Mereka yang mati itu kini menjadi penunggu tambang, nak. Jelas Pak Tuaranu, mereka tidak ingin diganggu tidurnya, dan mereka tidak suka kekayaan mereka diambil lagi, terutama sang raja. Jantung Baskoro berdebar. Ia teringat tulisan "Kembalikan milik kami." Ia juga teringat suara-suara aneh dan jeritan dalam mimpinya. Pak Tuaranu melanjutkan, "Ada sebuah sumur tua di tengah tambang itu, nak. Itu adalah sumur tempat mereka melakukan ritual tumbal. Itu adalah jantung kekuatan mereka, dan di sanalah raja mereka tidur." Baskoro terkesiap. Ia tahu sumur tua itu adalah sumur yang mereka temukan di terowongan paling dalam, yang sekarang sudah kering dan ditutupi puing-puing, tepat di atas urat emas utama. "Apa yang harus kami lakukan, Pak Tua?" tanya Baskoro, suaranya bergetar. "Kalian harus menghentikan penggalian," kata Pak Tuaranu, "dan kalian harus mengembalikan apa yang kalian ambil dengan cara yang tulus." Baskoro terdiam. Menghentikan penggalian berarti ia dan Pak Suryo akan kehilangan semua investasi dan keuntungan. Namun, jika ia tidak menghentikannya, ia tahu nyawanya terancam. Malam harinya Baskoro diam-diam pergi ke tambang. Ia membawa lampu senter dan alat pelindung diri. Ia menyusuri terowongan dalam, melewati area-area yang kini terasa sangat mencekam. Suara bisikan dan tawa dingin semakin jelas. Aroma bau tanah semakin kuat. Ia sampai di lokasi sumur tua. Ia menyinari sumur itu dengan senternya. Di sana, ia melihatnya. Di dasar sumur, di antara tumpukan puing-puing, ada sebuah mahkota emas kuno memancarkan cahaya redup. Mahkota itu bukan mahkota biasa. Ia memancarkan aura gelap dan kekuatan yang luar biasa. Dan di sekeliling mahkota itu, ia melihat bayangan-bayangan hitam yang tak terhitung jumlahnya, menari-nari dalam kegelapan, seolah sedang menjaga. Baskoro merasakan ketakutan yang sesungguhnya. Ia tahu ia telah menemukan jantung kutukan itu. Mahkota emas kuno di dasar sumur tua itu memancarkan aura gelap yang sangat kuat, membuat Baskoro merinding. Ia tahu itu adalah mahkota raja yang serakah, sumber kekuatan para penunggu tambang. Saat Baskoro terpaku, tiba-tiba dari kegelapan di sekitar sumur muncul sosok-sosok bayangan hitam yang lebih jelas. Mereka menyerupai manusia dengan tubuh kurus kering, mata merah menyala, dan mulut menganga. Mereka tidak bersuara, namun kehadiran mereka begitu mencekam, memancarkan kemarahan yang luar biasa. "Kau berani datang ke sini?"
Suara dingin dan serak menggema di dalam terowongan, seolah datang dari segala arah. Kau telah mengganggu tidur kami. Kau telah mengambil milik kami. Jantung Baskoro berdebar kencang. Ia tahu ini adalah para penunggu tambang, roh-roh dari kerajaan yang terkubur. Ia mencoba mundur, namun bayangan-bayangan itu mulai mengepungnya. Mereka tidak menyentuhnya secara fisik, namun mereka menyerang mentalnya, menanamkan rasa takut yang luar biasa. Baskoro merasakan kepalanya pusing dan pandangannya mulai kabur. Ia teringat kata-kata Pak Tua Ranu, kalian harus mengembalikan apa yang kalian ambil dengan cara yang tulus. Namun bagaimana cara mengembalikannya? Mahkota itu ada di dasar sumur yang dalam dan para penunggu itu tidak akan membiarkannya. Tiba-tiba ia mendengar suara tawa keras dari belakangnya. Pak Suryo berdiri di sana, menatapnya dengan senyum licik. Jadi ini yang kau lakukan, Baskoro, kata Pak Suryo meremehkan. Cuma hantu-hantu kuno, jangan konyol. Pak Suryo mengeluarkan sebuah pistol dari saku celananya. Ia menembak ke arah bayangan-bayangan itu. Namun, peluru itu menembus mereka tanpa efek. Bayangan-bayangan itu hanya tertawa sinis dan semakin mendekat. Bodoh, teriak suara dari kegelapan. Kalian tidak akan bisa melawan kami dengan benda duniawi. Pak Suryo mulai panik. Ia menembak lagi, namun pelurunya tidak ada gunanya. Ia melihat wajah-wajah bayangan itu semakin jelas, penuh kemarahan dan dendam. Kita akan mengambil nyawamu sebagai bayaran, teriak suara dari kegelapan. Para penunggu itu mulai merasuki tubuh beberapa pekerja tambang yang ada di dekat situ yang sedang berpatroli. Mata mereka menjadi merah menyala dan mereka mulai menyerang Pak Suryo dengan liar. Pak Suryo menjerit, ia mencoba melawan, namun jumlah mereka terlalu banyak. Baskoro hanya bisa melihat dengan ketakutan. Ia tahu Pak Suryo akan menjadi tumbal pertama, dan ia tahu gilirannya akan segera tiba. Ia harus melakukan sesuatu. Ia harus menemukan cara untuk mengembalikan mahkota itu sebelum semua terlambat. Pak Suryo diserang brutal oleh para pekerja yang dirasuki. Mereka mencakar, memukul, dan menyeretnya ke arah sumur. Baskoro tidak bisa berbuat apa-apa. Tubuhnya kaku karena ketakutan. Ia melihat Pak Suryo menjerit, matanya membelalak ketakutan, dan perlahan-lahan ia ditarik ke dalam sumur tua itu. Suara air terciprat, dan kemudian keheningan mencekam. Pak Suryo telah menjadi tumbal. Baskoro merasakan mual. Ia telah menyaksikan kematian yang mengerikan. Ia tahu ia harus melakukan sesuatu sebelum ia menjadi korban berikutnya. Bayangan-bayangan penunggu itu kini menatap Baskoro. Mata mereka menyala merah penuh dendam. Sekarang giliranmu, penggali serakah. Suara dingin dan serak itu menggema. Mereka mulai mendekat, mengelilingi Baskoro. Baskoro gemetar. Ia mencoba mencari celah untuk melarikan diri. Namun ia terkepung. Ia melihat para pekerja yang dirasuki menatapnya dengan tatapan kosong, seperti mayat hidup. Tiba-tiba sebuah suara menggelegar memecah keheningan. Berhenti, jangan ganggu dia. Mandor Tua Harjo, seorang pria paruh baya yang setia bekerja di tambang sejak awal, berdiri di antara Baskoro dan para penunggu. Mata Mandor Harjo memancarkan keberanian yang luar biasa. Ia membawa sebuah keris tua yang ia genggam erat. Ini adalah tambang kami. Kalian tidak berhak mencampurinya, teriak Mandor Harjo menunjuk para penunggu dengan kerisnya. Para penunggu itu terkejut. Mereka tidak menyangka ada yang berani melawan mereka. Mandor Harjo kemudian menatap Baskoro. Pergi nak, cepat. Kembali ke sumur. Kembalikan mahkota itu. Tapi Mandor, Baskoro terkejut. Tidak ada waktu. Mereka butuh tumbal, dan aku akan menjadi tumbal itu. Aku sudah lama tahu tentang rahasia tambang ini. Aku juga berdosa karena tidak melarang kalian pergi, teriak Mandor Harjo, dan ia menyerang para penunggu dengan kerisnya. Mandor Harjo adalah seorang manusia biasa, namun ia melawan dengan keberanian yang luar biasa. Ia mengayunkan kerisnya, menembus bayangan-bayangan itu. Bayangan-bayangan itu menjerit kesakitan dan sedikit menjauh.
Ini adalah kesempatan bagi Baskoro. Ia tidak membuang waktu. Ia berlari ke arah sumur. Ia tahu ia harus mendapatkan mahkota itu. Mandor Harjo terus melawan, namun ia semakin terdesak. Para pekerja yang dirasuki menyerangnya dari segala arah. Ia berteriak kesakitan, dan akhirnya ia terjatuh. Bayangan-bayangan itu menerkamnya, dan ia diseret ke dalam sumur, menyusul Pak Suryo. Baskoro mendengar cerita terakhir Mandor Harjo. Air mata mengalir di pipinya. Ia tidak ingin pengorbanan Mandor Harjo sia-sia. Ia harus berhasil. Dengan tekad bulat, Baskoro melompat ke dalam sumur, menuju kegelapan yang mengerikan. Ia tahu, di sana ia akan menghadapi sumber kutukan itu secara langsung. Baskoro terjun ke dalam sumur tua. Airnya sangat dingin menusuk hingga ke tulang. Di dalam kegelapan ia melihat cahaya redup dari mahkota emas kuno di dasar sumur. Ia berenang ke bawah, namun ia merasakan ada tangan-tangan tak terlihat yang mencoba menariknya, menahannya seperti puluhan tangan dingin yang menarik kakinya. Itu adalah roh-roh penunggu yang tidak ingin ia mendekati mahkota. Suara-suara bisikan dan rintihan terdengar jelas di dalam air, seolah mereka menangis dan memohon padanya untuk pergi. Aroma bau darah semakin kuat, membuatnya mual. Baskoro berjuang, ia menguatkan hati dan melafalkan doa-doa yang ia ingat. Ia tahu, ini bukan hanya pertarungan fisik, tetapi juga pertarungan spiritual. Semakin ia mendekat ke dasar sumur, ia melihat wujud-wujud mengerikan di sekeliling mahkota. Mereka adalah roh-roh serakah yang terkubur bersama raja mereka. Wajah-wajah mereka pucat pasi, mata mereka cekung, dan tubuh mereka kurus kering, terbuat dari tanah dan lumut. Mereka terlihat seperti mayat hidup yang menjaga harta karun mereka. Mereka mulai menyerang Baskoro secara fisik. Mereka mencakar, menggigit, dan mencoba menariknya ke dalam kegelapan yang lebih dalam. Baskoro merasakan sakit di tubuhnya, dan darah mulai mengalir dari beberapa luka cakaran. Namun ia tidak menyerah. Ia melihat mahkota itu di depannya begitu dekat. Ia tahu itu adalah kunci untuk mengakhiri semua ini. Ia mengumpulkan sisa tenaganya, dan dengan satu hentakan kuat, ia berhasil melepaskan diri dari cengkeraman roh-roh itu. Ia meraih mahkota emas kuno itu. Saat tangannya menyentuh mahkota itu, Baskoro merasakan sebuah energi listrik yang besar menjalari seluruh tubuhnya. Mahkota itu terasa sangat dingin, namun memancarkan kekuatan yang luar biasa. Ia merasakan koneksi yang aneh dengan mahkota itu, seolah ia bisa mendengar semua cerita dan penderitaan dari ribuan jiwa yang terkubur bersamanya. Tiba-tiba, suara raungan keras menggema di dalam sumur. Raja itu marah. Ia tidak ingin mahkotanya diambil. Dari dasar sumur, muncul sebuah sosok raksasa yang terbuat dari lumpur dan tanah, dengan mata merah menyala dan taring tajam. Itu adalah manifestasi dari raja serakah itu sendiri, yang terbangun karena mahkotanya disentuh. Sosok raja itu menyerang Baskoro, mencoba merebut kembali mahkota itu. Baskoro harus melarikan diri. Ia tidak bisa melawan raja ini. Ia harus membawa mahkota itu keluar dari sumur. Baskoro berjuang keluar dari sumur, dikejar oleh amarah raja yang kini muncul dalam wujud raksasa lumpur. Aroma tanah basah dan bau darah semakin menyengat. Ia berhasil naik ke tepi sumur, terengah-engah. Tubuhnya basah kuyup dan gemetar. Ia melihat sekeliling. Terowongan tambang yang tadinya gelap kini terasa lebih terang. Suara-suara bisikan dan jeritan para penunggu menghilang, digantikan oleh keheningan yang mencekam. Mahkota emas kuno di tangannya memancarkan cahaya redup, seolah energi di dalamnya masih berdenyut. Raja lumpur itu meraung dari dalam sumur mencoba keluar, namun ia tidak bisa. Ia terikat pada wilayahnya di dalam sumur. Baskoro tahu ia tidak bisa menahan mahkota itu. Ia harus mengembalikannya, namun bukan dengan cara biasa. Ia teringat kata-kata Pak Tuarano, "Kalian harus mengembalikan apa yang kalian ambil dengan cara yang tulus." Ia segera berlari keluar dari terowongan tambang, membawa mahkota itu. Ia menuju ke desa Pak Tuarano. Pak Tuarano menyambutnya dengan tatapan prihatin, namun juga lega. "Kau berhasil, nak. Mahkota itu, kau berhasil mengambilnya." Baskoro menceritakan semua yang terjadi, tentang kematian Pak Suryo dan Mandor Harjo, tentang para penunggu, dan tentang Raja Lumpur yang marah. Ia menyerahkan mahkota itu kepada Pak Tuarano.
Apa yang harus kita lakukan sekarang, Pak Tua? Tanya Baskoro. Pak Tua Ranu mengangguk. Kita harus melakukan ritual pengembalian. Kita harus mengembalikan mahkota ini ke tempatnya yang seharusnya dan memohon pengampunan kepada roh penjaga rimba. Ritual itu dilakukan di sebuah area suci di hutan, di bawah pohon beringin raksasa. Pak Tua Ranu memimpin ritual, ditemani beberapa tetua adat lainnya. Mereka membakar kemenyan, melafalkan mantra-mantra kuno, dan menari dengan gerakan yang anggun namun penuh makna. Baskoro menyaksikan dengan hikmat. Ia melihat Pak Tua Ranu meletakkan mahkota emas kuno itu di atas sebuah batu besar yang ditutupi lumut. Kemudian ia mengambil sebuah guci kecil berisi air yang diambil dari 7 sumber mata air suci. Pak Tua Ranu menyiramkan air itu ke atas mahkota sambil melafalkan doa-doa. Kami mengembalikan hakmu, wahai penjaga rimba. Kami mengembalikan kedamaianmu. Ampunilah dosa-dosa kami. Saat air itu menyentuh mahkota itu memancarkan cahaya keemasan yang terang, dan perlahan-lahan ia mulai tenggelam ke dalam batu, seolah batu itu adalah air yang menyerapnya. Cahaya itu menyebar ke seluruh hutan, membersihkan aura gelap yang ada. Baskoro merasakan kedamaian yang luar biasa, seolah beban berat yang selama ini menimpanya kini terangkat sepenuhnya. Suara-suara bisikan dan jeritan dari tambang menghilang. Aroma bau darah juga lenyap. Namun ia tahu pengorbanan Pak Suryo dan Mandor Harjo tidak bisa dilupakan. Ia harus memastikan bahwa tidak ada lagi orang yang menjadi korban dari keserakahan di tambang itu. Meskipun kutukan telah terangkat dan mahkota telah kembali ke tempatnya, kenangan pahit tentang tambang emas berdarah itu tak akan pernah hilang dari benak Baskoro. Ia masih seringkali teringat wajah Pak Suryo dan Mandor Harjo, dan ia merasakan beban yang mendalam atas kematian mereka. Ia memutuskan untuk menghentikan operasi tambang secara permanen. Ia menjual semua alat berat dan menyerahkan kembali lahan tambang kepada masyarakat adat. Ia juga menggunakan sisa uangnya untuk membantu membangun kembali desa-desa yang dulu rusak karena aktivitas tambang, dan mendirikan yayasan untuk melestarikan budaya lokal dan alam. Awalnya banyak investor dan kolega bisnis Baskoro yang mencibirnya. Mereka menganggapnya gila karena melepaskan kekayaan miliaran rupiah. Namun Baskoro tidak peduli. Ia telah menemukan kedamaian yang jauh lebih berharga daripada emas. Pak Tua Ranu dan masyarakat adat sangat berterima kasih kepada Baskoro. Mereka menganggapnya sebagai pahlawan yang telah menebus kesalahan di masa lalu. Mereka menganugerahinya gelar kehormatan dan menerimanya sebagai bagian dari komunitas mereka. Baskoro memilih untuk tetap tinggal di Sumbawa, hidup sederhana di desa, membantu masyarakat adat, dan mendedikasikan hidupnya untuk kelestarian alam dan budaya. Ia seringkali pergi ke hutan, merasakan kedamaian yang kini menyelimuti Gunung Tambora. Namun, terkadang saat malam tiba, ia masih merasakan hawa dingin yang samar dan mendengar bisikan angin yang menyerupai suara Pak Suryo dan Mandor Harjo. Bukan suara ancaman, melainkan suara yang sedih dan pilu, seolah mereka masih terjebak di antara dimensi dan belum menemukan kedamaian sejati. Ia juga seringkali melihat bayangan samar Mandor Harjo berdiri di kejauhan, menatapnya dengan senyum tipis sebelum menghilang. Baskoro tahu Mandor Harjo masih mengawasinya. Baskoro menyadari meskipun kutukan telah diangkat, jejak-jejak masa lalu tidak bisa sepenuhnya terhapus. Ia harus hidup dengan kenangan itu dan menjadikannya pelajaran untuk selalu berbuat baik. Ia tahu tugasnya belum selesai. Ia harus memastikan bahwa tidak ada lagi jiwa yang tersesat dan menjadi korban keserakahan seperti dirinya di masa lalu. Baskoro hidup dalam kesederhanaan di desa Tambora, mendedikasikan diri pada masyarakat adat dan lingkungan. Ia menjadi salah satu sesepuh baru yang dihormati dan didengarkan. Namun, ia tidak pernah melupakan rahasia tambang emas berdarah. Ada sesuatu yang masih mengganjal hatinya, sebuah pertanyaan yang belum terjawab. Mengapa kutukan itu begitu kuat? Dan mengapa Mbah Ranu tidak pernah menceritakan detail lebih lanjut tentang Raja Serakah dan kerajaannya? Suatu malam, Baskoro memberanikan diri bertanya kepada Pak Tua Ranu. Pak Tua, mengapa raja itu begitu kuat? Apakah ada sesuatu yang lain di tambang itu selain mahkota? Pak Tua Ranu menghela napas panjang.
Ia menatap Baskoro dengan tatapan yang dalam. Ada rahasia lain, nak. Rahasia yang hanya diketahui oleh beberapa sesepuh. Raja itu, dia tidak hanya serakah dengan emas, dia juga serakah akan kehidupan. Jantung Baskoro berdebar. Ia merasa ada kengerian lain yang akan terungkap. Pak Tua Ranu menceritakan bahwa di dalam kerajaan kuno itu, sang raja tidak hanya melakukan tumbal darah biasa. Ia mencari keabadian dengan cara yang keji. Ia mengorbankan setiap manusia yang tidak berdosa, terutama anak-anak, untuk menyerap energi kehidupan mereka dan memperpanjang usianya. Dan untuk ritual terakhirnya, dia mengorbankan putrinya sendiri, Putri Ambar yang sangat dia sayangi. Bisik Pak Tua Ranu, suaranya sedih. Dia pikir dengan mengorbankan darah dagingnya, dia akan menjadi abadi, tapi yang terjadi justru sebaliknya. Gunung meletus mengubur mereka semua, dan jiwa Putri Ambar yang tak berdosa kini bergentayangan mencari ayahnya untuk membalas dendam. Baskoro terkesiap. Ia teringat suara-suara jeritan pilu dalam mimpinya dan aroma bau darah yang samar. Itu bukan hanya dari penunggu biasa, tetapi juga dari jiwa Putri Ambar yang tersiksa. Dan kemarahan raja itu yang membuat kutukan itu begitu kuat, bukan hanya karena mahkotanya diambil, lanjut Pak Tua Ranu, tetapi juga karena dia tahu jiwa Putri Ambar telah bangkit dan dia akan mengejarnya hingga akhir zaman. Baskoro merasakan bulu kuduknya berdiri. Ternyata kisah tambang itu jauh lebih tragis dan kelam yang ia bayangkan. Ia tahu, meskipun raja dan penunggunya sudah tenang, jiwa Putri Ambar yang tersiksa masih mencari keadilan. Dan ia merasa ia mungkin memiliki peran dalam membantu Putri Ambar menemukan kedamaian. Kisah Putri Ambar yang diceritakan Pak Tua Ranu menghantui Baskoro. Ia merasa bertanggung jawab atas apa yang terjadi di tambang itu, termasuk penderitaan jiwa Putri Ambar. Ia tahu, meskipun ia telah menebus dosanya terhadap alam dan masyarakat, ia masih memiliki utang terhadap jiwa yang tak bersalah itu. Ia mulai melakukan riset lebih dalam, mencari tahu tentang legenda Putri Ambar. Ia menemukan beberapa catatan kuno yang menyebutkan tentang seorang putri kerajaan yang cantik, namun memiliki takdir tragis karena keserakahan ayahnya. Baskoro seringkali pergi ke lokasi bekas tambang dan duduk termenung di sana. Ia mencoba merasakan kehadiran Putri Ambar. Ia ingin membantu jiwa itu menemukan kedamaian. Suatu malam, saat ia sedang bermeditasi di dekat sumur tua yang kini telah ditutup dan disucikan, ia merasakan hawa dingin yang menusuk, namun tidak menakutkan. Ia melihat sosok bayangan samar, seorang gadis kecil berdiri di depannya dengan pakaian kuno dan rambut panjang terurai. Wajahnya terlihat sedih dan kosong. "Ambar," bisik Baskoro, suaranya lembut. Bayangan gadis itu tidak berbicara, namun ia menunjuk ke arah reruntuhan yang paling dalam di bekas kerajaan itu. Lalu, ia perlahan menghilang. Baskoro tahu Putri Ambar ingin menunjukkan sesuatu kepadanya. Ia mengikuti petunjuk itu, menuju ke area yang paling dalam dari reruntuhan. Ia menemukan sebuah pintu rahasia yang tersembunyi di balik dinding bebatuan. Pintu itu terlihat kuno dan ditutupi oleh lumut tebal. Dengan bantuan beberapa pemuda adat, Baskoro membuka pintu itu. Di dalamnya, mereka menemukan sebuah ruangan rahasia yang gelap dan lembab. Di tengah ruangan itu tergeletak sebuah patung kecil dari perak, berbentuk gadis kecil yang terukir dengan sangat detail. Patung itu tampak menyedihkan dan memancarkan aura kesedihan yang mendalam. "Ini adalah patung Putri Ambar," bisik Pak Tua Ranu yang ikut serta. "Dulu, patung ini digunakan untuk ritual pengorbanan dirinya. Rohnya terikat pada patung ini." Jantung Baskoro mencelos. Ia tahu inilah akar penderitaan Putri Ambar. Jiwanya terikat pada patung yang menjadi simbol pengorbanannya yang tragis. Ia harus melakukan sesuatu untuk membebaskan jiwa yang tak berdosa itu. Baskoro memutuskan untuk membantu membebaskan jiwa Putri Ambar. Ia berdiskusi dengan Pak Tua Ranu dan para tetua adat lainnya. Mereka sepakat bahwa patung itu harus disucikan dan dikuburkan dengan layak.
agar jiwa Putri Ambar dapat beristirahat dengan tenang. Ritual penyucian patung Putri Ambar dilakukan di sebuah tempat suci di tepi sungai. Pak Tuarano memimpin ritual, menemani Baskoro dan beberapa tetua adat. Mereka melafalkan mantra-mantra pengampunan dan doa-doa pelepasan. Baskoro memegang patung perak Putri Ambar. Patung itu terasa dingin, namun perlahan-lahan ia merasakan kehangatan yang merambat. Ia melihat bayangan samar Putri Ambar berdiri di depannya. Kini dengan senyum tipis di wajahnya, tatapan matanya tidak lagi kosong. "Terima kasih," bisik suara samar itu, dan perlahan-lahan bayangan itu menghilang, lenyap bersama angin. Baskoro merasakan kedamaian yang mendalam. Ia tahu jiwa Putri Ambar kini telah bebas dan telah menemukan kedamaian. Setelah ritual selesai, patung Putri Ambar dikuburkan di sebuah area suci di bawah pohon rindang, di mana air sungai mengalir dengan tenang. Tempat itu menjadi sebuah tugu peringatan bagi Putri Ambar dan simbol pengampunan. Malam harinya Baskoro bermimpi. Ia melihat Putri Ambar kini dalam wujud cahaya tersenyum padanya. Ia juga melihat Pak Suryo dan Mandor Harjo dalam wujud cahaya yang lebih redup, berdiri di belakang Putri Ambar, menatap Baskoro dengan tatapan yang damai. "Kami telah dimaafkan, Baskoro," bisik suara Mandor Harjo, "dan kami telah menemukan kedamaian. Terima kasih." Mimpi itu menghilang. Baskoro terbangun dengan perasaan lega yang luar biasa. Ia tahu semua jiwa yang tersiksa di tambang emas berdarah kini telah menemukan kedamaian. Kutukan itu telah sepenuhnya terangkat. Setelah jiwa Putri Ambar dibebaskan, kedamaian sejati menyelimuti tambang emas berdarah. Udara di sana tidak lagi dingin dan mencekam. Bau belerang dan tanah basah kini terasa biasa, tanpa aroma darah yang samar. Suara-suara aneh juga tidak terdengar lagi. Baskoro dan masyarakat adat melanjutkan pekerjaan mereka, bukan untuk mengeksploitasi, melainkan untuk melestarikan. Mereka menjadikan bekas tambang itu sebagai kawasan cagar budaya dan pendidikan, tempat di mana generasi muda bisa belajar tentang sejarah dan kearifan lokal. Mereka membangun sebuah museum kecil di dekat lokasi tambang yang berisi artefak-artefak kuno yang ditemukan, dan menceritakan kisah tentang kerajaan yang terkubur, tentang keserakahan sang raja, dan tentang penebusan yang dilakukan oleh Baskoro. Meskipun tambang itu tidak lagi menghasilkan emas, ia menghasilkan sesuatu yang jauh lebih berharga. Pelajaran tentang moralitas, tentang pentingnya menjaga alam, dan tentang kekuatan pengampunan. Baskoro yang dulu menjadi penambang, kini menjadi penjaga. Ia menjaga warisan budaya dan alam Gunung Tambora, memastikan bahwa sejarah kelam tidak akan terulang. Ia seringkali duduk di dekat sumur tua yang kini telah menjadi tempat yang damai, merenungkan perjalanan hidupnya. Ia tahu ia telah membayar mahal untuk dosa-dosanya, namun ia telah mendapatkan lebih banyak dari yang ia bayangkan. Kedamaian batin, keluarga baru di masyarakat adat, dan makna hidup yang sesungguhnya. Kisah tambang emas berdarah yang dulu penuh horor kini menjadi sebuah legenda yang mengajarkan harapan bahwa di balik setiap kesalahan selalu ada kesempatan untuk berubah, untuk menebus, dan untuk menemukan kedamaian. Puluhan tahun berlalu, Baskoro menua di tengah masyarakat adat Tambora, dikelilingi oleh cucu-cucu angkatnya dari desa. Ia menjadi sesepuh yang sangat dihormati, dengan rambut memutih dan kerutan di wajah yang menceritakan banyak kisah. Ia seringkali duduk di bawah pohon beringin, bercerita kepada anak-anak tentang masa lalu tambang emas berdarah. Ia tidak pernah lelah menceritakan tentang raja yang serakah, tentang Putri Ambar yang tidak berdosa, tentang Pak Suryo dan Mandor Harjo, dan tentang bagaimana ia sendiri terjerat dalam lingkaran setan. Ia mengajarkan mereka tentang pentingnya menghormati alam dan tentang bahaya nafsu akan kekayaan. Anak-anak desa tumbuh dengan pemahaman yang mendalam tentang sejarah mereka. Mereka menjaga tambang itu bukan sebagai sumber emas, tetapi sebagai tempat suci yang mengajarkan mereka tentang karma dan penebusan. Mereka terus melestarikan budaya dan tradisi leluhur, memastikan bahwa kisah itu tidak akan pernah terlupakan. Museum kecil yang didirikan Baskoro berkembang menjadi pusat studi budaya dan konservasi alam.
Para peneliti dan wisatawan datang dari seluruh dunia untuk belajar tentang sejarah Tambora dan untuk menyaksikan bagaimana sebuah tempat yang dulunya penuh dengan keserakahan dan penderitaan kini telah menjadi simbol kedamaian dan keharmonisan. Baskoro melihat semua itu dengan bangga. Ia telah mewariskan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada emas, sebuah warisan kebajikan, sebuah pelajaran abadi. Meskipun Baskoro sudah sangat tua, ia masih sering pergi ke lokasi bekas tambang dan duduk di dekat sumur tua. Ia tidak lagi merasakan ketakutan atau kesedihan, hanya ada kedamaian. Ia bisa merasakan kehadiran para roh yang tenang, beristirahat dengan damai. Ia tahu misinya telah selesai. Tambang emas berdarah kini benar-benar damai. Suatu sore, saat matahari terbenam di ufuk barat, Baskoro duduk di teras rumahnya yang sederhana, memandangi Gunung Tambora. Langit jingga membentang luas, memancarkan keindahan yang luar biasa. Ia merasakan tubuhnya semakin lemah, namun hatinya penuh kedamaian. Di sampingnya duduk seorang pemuda, cucu angkatnya yang kini menjadi kepala desa. Pemuda itu memegang tangan Baskoro erat-erat. "Kakek, kami akan selalu menjaga apa yang telah kakek ajarkan," bisik pemuda itu. Baskoro tersenyum. "Teruslah menjaga, nak. Jaga alam ini, jaga budaya kita, dan yang terpenting, jaga hatimu. Jangan biarkan keserakahan menguasaimu." Ia teringat kembali semua peristiwa, kilauan emas yang menjebaknya, bisikan dari kegelapan, ketakutan yang mencekam, pengorbanan Pak Suryo dan Mandor Harjo, rahasia Putri Ambar, hingga akhirnya penebusan dan kedamaian yang ia temukan. Perjalanan hidupnya adalah sebuah roller coaster emosi, dari puncak kesuksesan hingga jurang kehancuran, dan akhirnya kembali ke puncak kedamaian spiritual. Ia menutup matanya, merasakan hembusan angin sejuk yang membawa aroma tanah dan bunga hutan. Ia mendengar suara gamelan samar dari kejauhan, bukan lagi melodi yang menyedihkan, melainkan melodi yang tenang dan menenangkan, seolah alam itu sendiri sedang bersenandung. "Terima kasih Tambora," bisiknya lirih, dan ia mengembuskan napas terakhirnya dengan senyum damai di wajahnya. Jasad Baskoro dimakamkan di sebuah bukit kecil, menghadap langsung ke Gunung Tambora dan bekas lokasi tambang sesuai permintaannya. Nisan sederhana yang terbuat dari batu alam bertuliskan, "Baskoro, penjaga rimba yang menemukan kedamaian." Kematiannya bukan kesedihan, melainkan perayaan. Masyarakat adat mengiringinya dengan tarian dan nyanyian tradisional, merayakan kehidupan seorang pria yang telah mengubah takdir sebuah tempat dan menemukan penebusan sejati. Kisah tambang emas berdarah menjadi legenda abadi di Sumbawa. Ia diceritakan dari generasi ke generasi, bukan sebagai cerita horor yang menakutkan, melainkan sebagai sebuah narasi tentang karma, penebusan, dan pentingnya menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Tambang emas yang dulu gelap dan penuh darah, kini menjadi sebuah tempat yang damai dan suci. Tidak ada lagi yang berani menggali emas di sana. Mereka percaya emas itu adalah milik leluhur yang harus dijaga, bukan diambil. Para penunggu tambang, raja yang serakah, dan Putri Ambar yang tersiksa, semuanya telah menemukan kedamaian. Arwah mereka tidak lagi bergentayangan, melainkan menjadi bagian dari alam, menjaga keseimbangan dan keharmonisan. Setiap kali angin berhembus di Gunung Tambora, membawa suara gemericik dedaunan dan bisikan dari gua-gua, masyarakat percaya itu adalah senandung abadi dari roh-roh yang telah menemukan kedamaian. Senandung yang menceritakan kisah tentang keserakahan, penderitaan, namun juga tentang pengampunan dan penebusan. Baskoro, sang geolog ambisius yang dulunya hanya melihat emas, kini namanya abadi sebagai penjaga sejati. Ia telah mengajarkan kepada dunia bahwa kekayaan sejati bukanlah pada apa yang kita ambil, melainkan pada apa yang kita berikan dan pada kedamaian yang kita temukan dalam proses penebusan. Tambang emas berdarah, sebuah tempat yang dulu dikutuk, kini telah menjadi simbol harapan. Sebuah pengingat bahwa bahkan dari perut bumi yang paling dalam sekalipun, kebaikan dan kedamaian dapat tumbuh dan bersemi selamanya.